Fix Ganjar Pranowo akan melanjutkan program-program Pak Jokowi, teman-teman, dan akan membenahi program-program yang dirasa kurang dan akan diperbaiki lagi. Itulah statement Ganjar Pranowo ketika dalam sebuah wawancara. Saya memberikan satu tanggapan, Pak. Satu tanggapan sebelum Bapak menjawab semuanya. Ada 78,8% yang puas terhadap kinerja Pak Jokowi sampai 82%. Dan mayoritas menginginkan bahwa ada keberlanjutan pemerintahan Pak Jokowi, dan sosok Anda ternyata dipercaya oleh 54% dari mereka yang puas terhadap Pak Jokowi bahwa Anda adalah sosok yang tepat untuk melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi. Ya, siapapun harus melanjutkan pemerintahan Jokowi karena sebagian dari hasil yang beliau kerjakan sangat bermanfaat untuk masyarakat. Tinggal tentu saja yang kurang kita perbaiki, yang sudah bagus kita mesti percepat. Jadi teman-teman, fix Pak Ganjar ya akan memperbaiki yang kurang dan akan melanjutkan program-program yang baik dari Pak Jokowi. Dan survei membuktikan 54% itu percaya bahwa Ganjar lah yang bisa melanjutkan program-program Pak Jokowi. Jadi dari survei teman, 54% mengatakan bahwa Pak Ganjar lah yang layak untuk melanjutkan program dari Pak Jokowi. Sementara itu teman-teman, ini sindiran pedas dari Nikita Mirzani terhadap kinerja dari Pak Anies Baswedan. Ini saja jadi gubernur DKI aja kagak jelas, segala bikin rajutan-rajutan dari bambu lah, uang nggak tahu perginya kemana-kemana, apa yang dia bikin juga nggak kelihatan. Kita ngomong pakai logika aja sama biji mata yang kita bisa lihat, mata kan belum pada buta kan. Terus kalau wakilnya, karena dia punya dendam membara, ya dari dulu dia pengen jadi menteri, dari dulu dia pengen jadi salah satu kabinetnya Bapak Jokowi, tapi memang namanya aura ya, aura itu kan nggak bisa dibohongin, mungkin memang aura dia gelap kali ya. Siapa? Jadi yang tadinya dia mungkin dijanjikan sesuatu, pas dilihat kok auranya aur-auran gitu, akhirnya diganti dengan orang lain, ya itulah. Bapak Anies aja jadi gubernur DKI aja kagak jelas. Halo guys, kali ini kita bakal bikin gosip alias julidin orang yang julid. Ya, jadi di sini tuh guys, kita mau ngejulidin orang-orang yang julid. Yang julid dong pasti ya. Biar kapok. Oh, ini pendukungnya Pak Anies mungkin ya. Dibahas kali ini apa, Jam? Nah, yang dibahas sekarang ini itu yang tadi barusan nge-up video yang lagi nyenggol-nyenggol salah satu capres kita nih. Siapa tuh? Penasaran banget. Kasih clue-nya gak sih? Boleh kali. Itu loh, yang suka bikin huru-hara. Oh, siapa tuh? Siapa tuh? Pasti udah pada tahu dong. Siapa dong? Oh, dia tuh dari kalangan biasa atau kalangan artis sih, Jom? Katanya sih artis. Oh, artis. Maksudnya dia tuh artis yang terkenal apa gimana gitu? Pendukung Pak Anies ini ngerumpi ya. Di acara nominasi itu ada nama dia gitu. Balas jadi dia itu sindiran dapat nominasi Nikita gitu. Mirzani terhadap Pak Anies ini. Ya emang belum ada tuh berita dia dapat nominasi. Oh, kasihan. Kita doain ya semoga dapat nominasi. Dapat. Nominasi apa aja, kan nominasi huru-hara atau apa ya? Minimal tuh ada pengakuan gitu kalau dia itu dapat nominasi gitu ya, ya kan? Iya, ada bukti kalau ada dia itu seorang kalau itu artis, berprestasi ya, gitu. Berprestasi. Oke Jang, jadi sebenarnya Jang ya, aku lihat tuh Jang tadi kesel banget dari video. Emang apa sih yang membuat Jang itu kesel dan pengen kayak gitu? Coba keluarin deh. Gini, ya. Jadi dia tuh kan tadi lagi ngejulisin salah satu capres kita. Ya. Ya, capres kita yang pernah memimpin Jakarta ya. Oh. Iya. Pak Anies, Oke. Pak Anies Baswedan. Terus dia bilang apa gitu? Apa yang Dia dijulidin bilang tentang gini apa? nih, katanya waktu Pak Anies memimpin Jakarta aja nggak jelas. Nah, nggak jelasnya itu di mana? Oke Nyai, aku nggak tahu Anda ini termasuk warga Jakarta atau bukan. Tapi aku sebagai warga Jakarta, aku melihat Pak Anies itu memimpin sangat bagus. Katanya sih dia warga Jakarta, rumahnya di sono di apa? Di dekat dari sini ya, rumahnya? jalan MSID. Silaturahmi gitu. Janganlah, nggak bagus. Dekat sih, kita dekat sih, tapi Ya udah nggak usah dibahas ya itu Maya. Emang dia tuh ngomongin apa aja sih gitu? terus dia bilang gini loh, kalau Pak Anies itu punya auranya tuh gelap. Dia bilang Pak Anies auranya gelap. Emang dia auranya bagus? Kalau ya aku lihat sih aura dia itu gelapnya itu malah gelap pekat gitu. Aura dia aja gelap pekat, bilang aura Pak Anies aura gelap. Aduh, Aura harus banyak-banyak ngaca deh. Kelaman.
pendukung Pak Anies. Ada lagi yang lebih lucu, Jom. Apa tuh? Kalau aku perhatiin ya, para hater Pak Anies ini kurang berbobot. Emang kenapa aku bilang kurang berbobot? Yang mereka bahas itu selalu patung bambu, sumur resapan, sama rumah DP 0%. Basi banget ya Basi banget, kayak nggak ada yang lain gitu. Gimana kalau karena mereka itu mungkin aja tinggalnya di pelosok, jadi ya nggak tahu tentang Jakarta, atau mungkin mereka itu yang punya handphone pintar tapi mereka tidak pintar mencari fakta. Bukan kali aja handphonenya jadul nggak bisa cari fakta. Kalau handphone mereka canggih, mereka bisa lihat lah, ada Google, ada semua. Oke, karena kita kan lagi ngejulitin para haternya. Nah sekarang kita kasih tahu dong fakta yang sebenarnya. Oke, Mari ya, kita akan Apa sebut faktanya, fakta-fakta apa yang faktanya? kalian itu suka untuk jadi bahan Ya, suka nge-hater dijulitin. Pak Anies. Oke. Yang pertama, kita akan bahas patung bambu. Nah, setahu aku nih, Jeng, Ketak-ketik. Pak Anies ini tuh pengen buat patung bambu. Jadi rencananya patung bambu itu dulu dibuat untuk Asian Games. penyambutan atau mendekorasi jalan untuk penyambutan Asia Games gitu. Iya. Waktu tahun-tahun kemarin, Nah, waktu biar beliau kan- menjabat. Ya karena kan emang kalau Asian Games itu Ya kan biar emang meriah gitu. ya harus ada gitu sesuatu yang unik. Kenapa gitu sih kan, harus yang patung bisa bambu? dikenang. Karena yang biar bisa ramah dibikin lingkungan. itu. Iya, Pak, bambu itu kan ramah lingkungan. Iya. Dan Terus maunya kalian apa? nggak Plastik abadi. gitu. Ya jelas bambu. Nah, dan aku juga pernah dengar Pak Anies menjelaskan kenapa sih harus patung bambu. Pak Anies bilang karena dengan patung bambu itu bisa memberikan manfaat untuk masyarakat. Mau tahu Uangnya manfaatnya? cepat Nah, hangus ayo dong. karena Nah, patung jadi bambu. gini. Ya, mereka Nah, tahu jadi nih. sebenarnya Pak Anies itu membuat karya patung bambu itu, Tuh. dia itu membeli bambunya itu ke petani bambu, Nah. terus juga lari ke pedagang bambu, Nah. terus sama pengrajin bambu di Indonesia. Tuh kan. Artinya uang masyarakat lari ke masyarakat. Jadi Pak Anies kepengen agar masyarakat ini juga merasakan loh, gitu, biar dapat. Masalahnya kalau Pak Anies sendiri itu terbuat dari plastik, yang dapat manfaatnya hanya perusahaan PT-PT besar gitu. Iya, jadi kan kalau Iya. itu uang rakyat tuh kembali Jadi ke rakyat. Sampai sini paham dong. Nggak Sih, paham. ya mereka Oke, ya. sekarang saya tanya deh tentang rumah tuh DP 0% itu. Ribut sendiri. Oke, kasih tahu lagi. Oke. Tentang rumah DP 0%, sebenarnya kalau kalian cari data, kalian memang orangnya pencari tahu, fakta, iya. kalian sudah tahu dong kalau DP 0% itu sudah terrealisasi gitu. Mana? Karena mereka itu nggak mau cari faktanya. Iya, makanya besok-besok jangan ngebahas itu lagi. Kenapa malu? Karena itu sudah terrealisasi, Bu. Dan ada ya. buktinya. Cari yang lain yang berbobot. Terus Iya. apa lagi? Oh, deh semua resapan, jangan aja deh jelasan dulu. Oke. Nih aku mau jelasin, kita kasih satu contoh aja Oke, ya. oke. Salah satu contoh di daerah Jakarta di mana itu ada tuh daerah itu deket Tanah Abang. Ya. Di sana itu selain tempat apa sih kalinya itu kayak kurang bersih dulunya ya, banyak sampah-sampah gitu. Terus di sana juga hujan, setiap hujan dikit aja tuh langsung banjir. Oh, Banjir iya. sampai bisa segini. Oh, ya, serem Mas. banget. Iya tuh ya. Jadi di sana itu emang langganannya banjir, yang hujan dikit aja banjir ya. Sebelum Pak Anies menjabat itu tidak pernah ada yang bisa ngatasin banjir di Petamburan itu. Terus sekarang gimana, Jam? Tapi Setelah sekarang, waktu belum menjabat? Nah, setelah Pak Anies menjabat, selain pinggir-pinggiran kalinya itu bersih, tertata rapi, bahkan tuh sekarang bisa tuh di pinggir-pinggiran kali yang dulunya itu bau sampah gitu, itu bisa orang jual-jualan makanan ya, karena sekarang tuh tempatnya sudah rapi, bahkan banyak anak-anak yang bermain di sana juga. Terus gimana untuk banjir tersebut bisa teratasi nggak? Jelas dong, semenjak Pak Anies jadi gubernur itu Petamburan ya tidak pernah banjir lagi. Kalaupun hujan seharian itu mungkin air itu akan menggenang tapi cepat surutnya. Makanya gitu. enak Udah demo ya, nyampe kan, Petamburan otaknya ya? udah nyampe. Oke, untuk untuk kasih salah satu contoh apa kota di Jakarta. Oke, untuk yang tambahan, ada untuk banjir. tambahan yang belum ngerti apa sih gunanya sumur resapan. Nah, jadi begini ya teman-teman, sumur resapan itu gunanya adalah untuk meresap air hujan. Kenapa? Karena di Jakarta sendiri itu tuh sudah jarang ada tanah-tanah atau lahan kosong. Iya. Jadi Pak Anies itu membuat sumur resapan agar yang kalau ada hujan airnya itu bisa masuk atau bisa ketampung ke sumur resapan. Kita kasih tahu juga dong waktu Pak Anies jadi gubernur apa aja yang udah dia kerjakan. Kan sekarang tuh kalau main ke Jakarta itu udah banyak taman-taman hijau gitu ya. Dan itu sangat berguna sekali ya. Nggak, selain itu tahu nggak sih waktu Pak Anies jadi gubernur itu anak sekolah itu ya dia sangat memperhatikan anak sekolah nih. Aku iya, kasih emang tahu, iya itu. selain KJP-nya plus ya, dikasih plus sama dia juga Memperhatikan gizi anak-anak. sekolah, bener banget. Tahu nggak dapat apa aja tuh anak sekolah dulu ya, setiap Anak SD ya, karena anak masa pertumbuhan. mereka itu dapat susu, Susu, telur, ikan, ayam sama daging, terus juga Beras, ada berasnya. susunya. Iya, selain itu juga itu membantu orang tuanya ya Iya. untuk agar bisa menyajikan makanan bergizi untuk anaknya. Pasca 5 sempurna gitu biar Tuh. otaknya Wah. cerdas anak bangsa ini Iya. dibuatnya. Iya Keren sih, cuma orang kan? Jakarta aja sih yang ngerasain itu ya. Udah ya cukup sekarang kali ya. Jangan lupa amin. Coblos nomor. Satu. Pendukungnya sama-sama gedabus, pinter pakai kata-kata.
Justru semua orang searching, mencari-cari tentang DP 0%, tentang maaf, tentang bambu getah-getih, itu semua sudah searching juga, sudah mencari-cari sumber resapan. Ada manfaatnya, memang ada, tetapi mudaratnya juga banyak juga, begitu loh. Jadi jangan diambil dipukul rata semuanya plus gitu menurut pendukung Pak Anies Baswedan. Tapi yang jelas teman-teman, saya lagi senang nih, karena kenapa Pak Ganjar programnya adalah melanjutkan kinerja Pak Jokowi, itu pasti. Kemudian akan memperbaiki ya yang kurang bagus, kurang sempurna, diperbaiki agar lebih sempurna. Itu pemimpin ke depan, pemimpin yang melanjut Pak Jokowi harusnya seperti itu. IKN tetap jalan tentunya teman-teman, itu yang harus dilakukan oleh presiden yang akan datang. Ya, jadi teman-teman, mohon maaf, saya bukannya percaya nggak percaya dengan apa yang dibilang oleh ini mbak-mbak, ibu-ibu ini pendukungnya Pak Anies Baswedan ini, tapi kata-katanya seperti ya sama aja ya, pendukungnya juga dengan yang didukung sama-sama aja. Tapi kalau saya lihat dari ketiga capres ini, itu secara pribadi ya, saya kok condongnya serapnya ke Ganjar Pranowo. Kalau kalian serap ke Prabowo, silahkan, itu bukan masalah. Serapnya ke Pak Anies, silahkan, itu juga bukan masalah. Ya yang penting kita tetap damai, tetap terus ya kita jaga persatuan dan kesatuan. Yang paling penting pemilu 2024 harus damai, karena tidak boleh ada penyusup-penyusup yang ingin mengacaukan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Salam damai, salam waras, salam cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.